Marilah semua bersorak, puji Kristus Allah. Jika ku berlidah selaksa, judul satu saja. Ya domba, kau memang patut terima segala pujian. Kami berseru, kaulah patut karena kau merendah. Tuhan Yesus patut terima hormat, kuasa mulia. Masih banyak belum tersembah, tapi bagimu semua. Marilah semua bersorak, puji Kristus Allah. Jika ku berlidah selaksa, judul satu saja. Ya domba, kau memang patut terima segala pujian. Kami berseru, kaulah patut karena kau merendah. Tuhan Yesus patut terima hormat, kuasa mulia. Masih banyak belum tersembah, tapi bagimu semua. Berita ke-16, keperluan orang yang lapar, rawatan hayat, bagian kedua. Kedua, dunia yang penuh gangguan dan Kristus pemberi damai. Kita hidup dalam dunia yang penuh gangguan atau kesusahan. Dunia ini memang penuh gangguan. Kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan setiap macam pekerjaan, semuanya penuh kesusahan. Siapa yang damai? Presiden? Anggota Senat? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Tidak seorang pun yang damai. Siapapun Anda terbelit gangguan. Kita semua memiliki kesusahan. Jangan menyombongkan pernikahan Anda yang baik. Saya tidak percaya ada pernikahan yang baik seluruhnya. Setiap pernikahan selalu ada kekurangannya. Menurut pengaturan Allah, kita semua harus menikah. Ini tidak dapat dielakkan. Namun setiap orang yang menikah menemukan dirinya dalam kesusahan. Kristus datang ke dalam dunia yang penuh gangguan ini sebagai Kristus pemberi damai. Yohanes pasal 6 ayat 16-21. Yohanes pasal 6 tidak hanya melukiskan dunia yang lapar, tetapi juga dunia yang banyak kesusahan. Kristus adalah pemberi makanan bagi dunia yang lapar dan pemberi damai bagi dunia yang penuh gangguan. Dunia dapat menyusahkan setiap orang, tetapi tidak dapat menyusahkan Dia. A. Laut bergolak dan angin mengamuk, melambangkan kesusahan dalam hidup manusia. Laut yang bergolak dan angin kencang melambangkan kesusahan dalam hidup manusia. Di bawah laut ada setan-setan dan di udara ada roh-roh jahat. Itulah sebabnya kita terbentur gangguan. Bagaimana kita bisa mengharapkan hari yang damai? Kita justru ada di tempat yang salah untuk itu. B. Yesus berjalan di atas laut, melambangkan Ia menaklukkan segala gangguan hidup manusia. Yesus berjalan di atas air, Yohanes pasal 6 ayat 19. Ini melambangkan bahwa Tuhan bisa menaklukkan segala kesulitan kehidupan manusia. Dia bisa berjalan di atas ombak kesulitan kehidupan manusia, dan semua kesulitan ada di bawah kakinya. Kristus berjalan di puncak semua gelombang. Seolah semakin banyak gelombang, Ia semakin menikmati berjalan di atasnya. Gelombang menakutkan murid-muridnya, namun Ia berpijak di atasnya. Ia seakan-akan berkata, "Hai setan, buatlah gelombang yang lebih besar lagi. Aku akan lebih menikmati. Aku dapat berjalan di atas gelombangmu." Inilah Kristus sang pemberi damai. Ketika murid-murid menyambut Dia ke dalam perahu mereka, seketika itu juga perahu itu sampai di pantai yang mereka tuju.
Yohanes pasal 6 ayat 21. Inginkah Anda mempunyai kehidupan yang tenang? Kalau iya, Anda harus menyambut Yesus ke dalam perahu Anda. Perahu Anda mungkin adalah kehidupan pernikahan, keluarga, atau pekerjaan Anda. Kapan kala ia naik ke dalam perahu Anda pasti menikmati damai sejahtera bersamanya atas perjalanan hidup manusia. Jika Anda menerima Kristus ke dalam pernikahan Anda pasti penuh damai sejahtera. Jika Anda menerima Dia ke dalam pekerjaan Anda pun akan tenang dan damai. Tanpa Kristus, dunia akan kelaparan. Tanpa Kristus, dunia akan penuh gangguan. Namun, ada Dia, kita memiliki kepuasan dan kedamaian. Dia adalah Kristus yang merawat dan Kristus yang memberi damai. Puji Tuhan. Ketiga, roti hayat. A. Pencari makanan yang dapat binasa. Dalam ayat 22-31, kita menjumpai para pencari makanan yang dapat binasa. Mereka semua mencari kepuasan, tidak peduli macam makanan yang mereka cari. Mereka semua sedang mencari kepuasan. Orang-orang ini berusaha melakukan sesuatu untuk bekerja bagi Allah. Mereka juga sedang mencari tanda-tanda dan mukjizat. Konsepsi manusia yang jatuh terhadap Allah ialah selalu ingin melakukan sesuatu bagi Allah, bekerja bagi Allah. Ini adalah prinsip pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dalam Kejadian pasal 2. Konsepsi Tuhan mengenai manusia terhadap Allah ialah percaya ke dalam Dia, yaitu menerima Dia sebagai hayat dan suplai hayat. Inilah prinsip pohon hayat dalam Kejadian pasal 2. Jawaban kepada para pencari makanan yang dapat binasa adalah menerima Tuhan melalui percaya ke dalam-Nya. Yohanes pasal 6 ayat 29. B. Makanan yang bertahan hingga hidup yang kekal. Dalam ayat 32-71, kita nampak makanan yang bertahan hingga hidup yang kekal. Jika kita membaca potongan ini dengan teliti, kita akan nampak bahwa Tuhan telah berinkarnasi, disalibkan, bangkit untuk tinggal di dalam kita dan terangkat. Kita pun nampak bahwa Ia telah menjadi roh pemberi hayat yang akhirnya menjelma ke dalam firman hidupnya. Mari kita sekarang melihat setiap aspek ini. Aspek yang pertama, mendatangi manusia melalui inkarnasi, mengaruniakan hayat kepada manusia. Ayat 35-51 memperlihatkan bahwa Tuhan telah mendatangi manusia melalui inkarnasi, sehingga Ia dapat mengaruniakan hayat kepada manusia. Dengan jalan apakah kita dapat menerima Tuhan sebagai makanan, sebagai roti hayat? Pasal ini mewahyukan jalan ini dengan gambar, namun dari abad ke abad orang telah melalaikannya. Pertama-tama, Tuhan mengatakan bahwa Ia turun dari surga. Yohanes pasal 6 ayat 33, ayat 38, 41, 42, 50, 51 dan 58. Dengan cara apakah Ia turun dari surga? Dengan cara inkarnasi. Ia menjadi seorang manusia dengan mengambil bagian dalam daging dan darah. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ia datang dalam tubuh daging dan Ia datang sebagai seorang manusia. Iblis dan roh-roh jahat sangat membenci hal ini. Satu-satunya jalan untuk menguji apakah seseorang telah dirasuk roh jahat atau tidak adalah dengan bertanya kepada setan atau roh jahat itu, apakah ia mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam tubuh daging? 1 Yohanes 4 ayat 2. Inkarnasi adalah langkah pertama yang Tuhan ambil agar menjadi hayat kita. Ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Roti hayat adalah suplai hayat dalam bentuk makanan, seperti pohon hayat, Kejadian 2 ayat 9, yang juga adalah suplai hayat yang baik untuk dimakan. Siapa saja yang datang kepada Tuhan
tidak akan lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Ini pun merupakan prinsip yang ditetapkan dalam Yohanes pasal 2, mengubah maut menjadi hayat. Sumber kematian adalah pohon pengetahuan, sedangkan sumber hayat adalah pohon hayat. Ayat 46 mengatakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Dalam bahasa Yunani, kata depan dari berarti di samping, mengandung arti dengan. Tuhan tidak hanya dari Allah, tetapi juga dengan Allah. Di satu pihak, Dia adalah dari Allah. Di pihak lain, Dia tetap beserta dengan Allah. Yohanes pasal 8 ayat 16, 29 dan pasal 16 ayat 32. Dalam ayat 47 Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang disebut dalam ayat ini adalah hayat ilahi, hayat Allah yang bukan ciptaan, yang bukan hanya kekal abadi secara waktu, tetapi juga kekal dan ilahi hakikinya. Aspek kedua, dibunuh agar dimakan oleh manusia. Kematian Tuhan adalah langkah kedua yang Ia ambil untuk menjadikan dirinya siap sedia agar dapat kita nikmati sebagai makanan kita. Ia mati bagi kita, bukan secara biasa, melainkan secara luar biasa. Ia telah tersembelih dengan terpancang di atas salib. Kematian ini memisahkan darahnya dengan dagingnya. Jika Anda seorang Yahudi yang hidup pada saat itu, Anda akan sangat paham tentang hal ini. Saya pernah membaca sebuah artikel yang melukiskan bagaimana orang Yahudi menyembelih domba pada hari Paskah. Menurut artikel tersebut, orang Yahudi menaruh domba itu pada kayu salib. Tentu kita semua tahu bahwa Kaisar Romawi menggunakan kayu salib untuk menghukum mati penjahat. Namun di kalangan orang Yahudi, jauh sebelum zaman Kaisar Romawi, orang telah menggunakan cara ini untuk menyembelih domba pada hari Paskah. Mereka mengambil 2 batang kayu dan membentuk sebuah salib. Mereka mengikat 2 kaki pada ujung salib bagian bawah dan kaki-kaki lain diikat terlentang pada batang yang menyilang. Kemudian mereka menyembelih domba itu sehingga semua darahnya tercurah. Mereka memerlukan semua darahnya untuk dipercikkan pada ambang pintu. Jadi, darahnya terpisah sama sekali dengan dagingnya. Tuhan mati dengan cara yang sama. Sesungguhnya, kematiannya terjadi pada hari Paskah mereka. Kita telah nampak bahwa Yohanes pasal 6 terjadi pada waktu orang Yahudi merayakan hari Paskah. Jadi, hati orang-orang penuh dengan pikiran Paskah. Berdasarkan latar belakang ini, Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Sebagai ganti mengambil darah curahan domba Paskah dan makan dagingnya, mereka mengerti bahwa Tuhan itulah domba sejati bagi hari Paskah Allah. Semua domba Paskah mereka dulu tak lain adalah lambang Kristus. Kini, Kristuslah domba sejati. Di satu pihak, darahnya akan menebus mereka dari dosa-dosa mereka, sedangkan di pihak lain, dagingnya akan menyuplai mereka dengan hayat. Orang Yahudi tidak memahami hal ini, malahan mengabaikan Tuhan sebagai domba Allah. Namun hari ini kita tahu bahwa Tuhan adalah domba Allah yang mati bagi kita, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, serta memberikan dagingnya untuk kita makan agar menjadi hayat kita. Demi iman kita menerima darahnya, dan demi iman pula kita makan dagingnya. Kemudian kita memperolehnya sebagai hayat kita. Agar orang dapat memakannya, Tuhan perlu disembelih. Tidak ada barang yang dapat dimakan tanpa disembelih lebih dulu. Dapur adalah tempat penyembelihan. Misalnya, kita mustahil makan sapi maupun ayam hidup-hidup. Binatang itu harus disembelih dulu. Bahkan 1 siung bawang merah pun harus dipotong-potong dulu sebelum dimakan. Kalau bukan dipotong dengan pisau, pasti dipotong dengan gigi kita. Demikian pula Tuhan perlu dibunuh agar dapat kita makan. Dalam ayat 51b, Tuhan berkata,
Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sampai butir ini, roti telah menjadi daging. Roti milik hayat nabati hanya untuk perawatan. Daging milik hayat hewani bukan hanya untuk perawatan, tetapi juga untuk penebusan. Sebelum manusia jatuh, Tuhan adalah pohon hayat. Kejadian pasal 2 ayat 9, hanya untuk merawat manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadi anak domba. Yohanes pasal 1 ayat 29. Bukan hanya untuk merawat manusia, tetapi juga untuk menebus manusia. Keluaran pasal 12 ayat 4 dan ayat 7-8. Tuhan telah memberikan tubuhnya, yaitu dagingnya, mati bagi kita, agar kita mendapatkan hayat. Darah ditambahkan dalam ayat 53, di mana Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Sampai di sini ditambah lagi darah yang diperlukan dalam penebusan. Yohanes pasal 19 ayat 34, Ibrani pasal 9 ayat 22, Matius pasal 26 ayat 28, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, Roma pasal 3 ayat 25. Dalam ayat 54 Tuhan berkata, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Daging dan darah di sini disinggung secara terpisah. Daging dan darah yang terpisah menyatakan kematian. Di sini Tuhan dengan jelas menyatakan kematiannya, yang juga adalah pembunuhan atas dirinya. Dia telah memberikan tubuhnya bagi kita dan mencucurkan darahnya agar kita mendapatkan hayat yang kekal. Makan dagingnya ialah berdasarkan iman, menerima segala yang telah ia genapkan dengan menyerahkan tubuhnya bagi kita. Minum darahnya ialah berdasarkan iman, menerima segala yang ia telah genapkan dengan pencucuran darahnya bagi kita. Makan dagingnya dan minum darahnya berarti menerima dia sebagai hayat dan suplai hayat di dalam penebusannya, melalui percaya kepada apa yang ia kerjakan bagi kita di kayu salib. Jika kita membandingkan ayat ini dengan ayat 47, kita akan nampak bahwa makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan berarti percaya kepadanya. Karena percaya kepada atau percaya ke dalam berarti menerima. Aspek ketiga, bangkit untuk tinggal di dalam. Kita telah melihat bahwa inkarnasi adalah langkah pertama dan penyalipan adalah langkah kedua. Kebangkitan ialah langkah ketiga yang melaluinya Tuhan telah menjadikan dirinya sebagai hayat kita yang lengkap. Dalam Yohanes pasal 6, Tuhan berkali-kali menyinggung tentang hayat dan hidup. Di satu pihak, ia menyebut dirinya roti hayat, dan di pihak lain, ia menyebut dirinya roti hidup atau kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 51. Tahukah Anda perbedaan roti hayat dengan roti hidup? Mungkin menurut tanggapan Anda, kedua ayat itu tak ada bedanya. Tetapi cara yang tepat untuk mempelajari firman adalah menyelidiki kedua kalimat itu dan menemukan alasan perbedaan mereka. Roti hayat mengacu kepada sifat roti itu yang adalah hayat. Roti hidup mengacu kepada keadaan roti itu yang adalah hidup. Dia adalah roti hidup, walaupun ia disalibkan dan disembelih, namun ia tetap hidup. Dia adalah satu-satunya yang hidup dalam kebangkitan. Ayat 56 menyiratkan perkara kebangkitan. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan harus bangkit, baru bisa tinggal di dalam kita menjadi hayat dan suplai hayat kita. Tuhan tidak dapat tinggal di dalam kita sebelum kebangkitannya. Ia hanya dapat tinggal di dalam kita setelah kebangkitannya. Jadi, ayat 56 menunjukkan bahwa ia akan dibangkitkan dan menjadi roh yang tinggal di dalam kita.
Dalam ayat 57 Tuhan mengatakan, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku." Makan adalah menerima makanan ke dalam kita dan secara organik tercerna ke dalam tubuh kita. Jadi, makan Tuhan Yesus berarti menerima Dia ke dalam kita, tercerna secara hayat oleh manusia baru yang dilahirkan kembali. Kemudian kita hidup berdasarkan Tuhan yang kita terima. Demikianlah Sang Bangkit ini hidup di dalam kita. Yohanes pasal 14 ayat 19-20. Pada prinsipnya, ini juga adalah mengubah maut menjadi hayat. Aspek keempat, naik ke surga. Kenaikan menyusul kebangkitan. Kenaikan Tuhan diungkapkan dalam ayat 62. Untuk menjawab murid-muridnya yang sedang berbisik-bisik mengenai perkataannya, Tuhan lalu berkata, "Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada?" Ayat ini dengan jelas menerangkan kenaikannya. Naik ke surga adalah bukti telah rampungnya karya penebusannya. Ibrani pasal 1 ayat 3. Tuhan naik kepada Bapa dan Bapa menerimanya. Itu membuktikan bahwa karyanya di atas salib bagi penebusan kita dapat diterima oleh Bapa. Karena itulah Tuhan didudukan di sebelah kanan Bapa. Karyanya di atas salib telah memuaskan Allah Bapa. Aspek kelima, menjadi roh pemberi hayat. Ayat 63 mengatakan, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Sampai butir ini, roh pemberi hayat dibawa masuk. Sangatlah jelas dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45, bahwa setelah kebangkitan dan melalui kebangkitan, Tuhan Yesus yang menjadi daging, Yohanes pasal 1 ayat 14, telah menjadi roh pemberi hayat. Karena Dia adalah roh pemberi hayat, maka Ia bisa menjadi hayat dan suplai hayat kita. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat yang mati tersalib dan bangkit, roh pemberi hayat segera masuk ke dalam kita, memberikan hayat yang kekal kepada kita. Banyak orang salah menanggapi ayat 63, mengira bahwa daging melambangkan keinsanian dengan sifat insaninya. Menurut konteksnya, daging di sini mengacu kepada daging tubuh jasmani. Sama seperti yang dikatakan dalam beberapa ayat di depan bahwa daging Tuhan boleh dimakan. Orang-orang Yahudi tidak memahami perkataan Tuhan dengan benar, mengira bahwa Tuhan akan memberikan daging tubuh jasmaninya kepada mereka. Ayat 52. Bagi mereka, perkataan ini sungguh keras. Ayat 60. Sampai di sini, Tuhan berkata bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dengan perkataan lain, Tuhan memberitahu mereka bahwa Dia akan menjadi roh itu. Dia tidak akan secara harfiah berada dalam daging, melainkan akan berubah menjadi roh. Karena itu, dalam ayat 63, Tuhan menambahkan penjelasan bahwa Dia tidak bermaksud memberikan daging tubuh jasmaninya untuk mereka makan. Daging ini, yaitu daging jasmani manusia, tidaklah berguna. Akhirnya, yang akan Dia berikan kepada manusia adalah roh pemberi hayat, yaitu dirinya sendiri dalam kebangkitan. Kristus yang bagaimanakah yang Anda terima? Anda menerima Kristus yang di dalam daging atau yang sebagai roh? Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dahulu ada beberapa orang yang mengenal Kristus di dalam daging, namun sekarang mereka tidak lagi mengenal Dia di dalam daging. 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Kini mereka mengenal Kristus sebagai roh itu. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi, Kristus yang sekarang kita terima bukanlah Kristus yang di dalam daging, melainkan Kristus yang adalah roh. Bila kita mempelajari Yohanes pasal 20, kita akan nampak bahwa pada malam hari kebangkitannya, Ia mendatangi murid-muridnya sambil menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes pasal 20 ayat 22. Itulah dirinya
setelah kebangkitannya, karena setelah kebangkitannya, ia berubah ke dalam bentuk roh itu. Ia bukan lagi di dalam daging, sebagaimana seperti saat ia belum tersalib. Kini, ia adalah roh itu. Itulah sebabnya mereka harus menerima roh itu. Sebelum kematiannya, ketika ia di dalam daging, semua yang dapat ia lakukan hanyalah beserta dan berada di tengah-tengah murid-muridnya. Namun, ia mustahil berada di dalam mereka. Sekarang, sebagai roh itu, mudah baginya untuk berada di dalam kita. Hari ini, kita tidak perlu mengontak Tuhan secara jasmani, karena Dia itu roh. Kita bisa mengontak Dia sebagai roh dalam kita. Dia adalah roh pemberi hayat, dan karena Dia itu roh, kita dapat menikmati Dia serta makan Dia sebagai makanan kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita beroleh roh yang memberi hayat. Kita bisa membuktikan hal ini melalui menyeru nama Tuhan Yesus. Ketika kita menyeru, "Oh Tuhan Yesus," kita menerima itu. Kita menyeru Tuhan Yesus, tetapi kita menerima roh itu. Mengapa? Karena hari ini Tuhan Yesus adalah roh itu. Fakta kita beroleh roh itu ketika menyeru nama Yesus merupakan suatu bukti kuat bahwa Tuhan Yesus hari ini adalah roh itu. Siapa saja yang mengucapkan Tuhan Yesus ada di dalam roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Yesus itu namanya dan roh adalah personanya. Roh itu adalah persona Yesus. Sampai di sini kita perlu membaca Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapa mengutus penolong atau penghibur, Roh Kudus, dalam nama Putra. Roh diutus dalam nama Putra. Siapakah roh itu? Roh itulah persona Yesus. Jadi, kita mempunyai nama dan persona. Jalan yang paling baik untuk memperoleh roh itu ialah menyeru nama Tuhan Yesus. Kapan saja Anda menyeru, "Oh Tuhan Yesus," Anda menerima persona Tuhan, dan personanya itu adalah roh. Kapan saja kita menyeru nama Tuhan Yesus, kita mendapat roh itu. Roh itu adalah persona Tuhan Yesus yang terkasih. Aspek keenam, terwujud konkret dalam perkataan hayat. Kristus sebagai roti hayat terwujud konkret dalam firman hayat. Roh itu memang ajaib, namun terlalu misterius. Kita memerlukan sesuatu yang solid, yang kelihatan, yang dapat dijamah. Firman hayat. Dalam ayat 63, Tuhan berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Firman itu konkret. Perkataan-perkataan dalam ayat ini adalah rema dalam bahasa Yunaninya. Artinya, perkataan atau firman yang diucapkan seketika dan sekarang. Ini berbeda dengan logos, perkataan yang selalu ada. Seperti firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sini, perkataan disinggung setelah roh itu. Roh itu hidup juga real, tetapi sangat misterius, tak terjamah, sulit dipahami orang. Tetapi perkataan itu konkret. Terlebih dulu, Tuhan menunjukkan bahwa Dia perlu menjadi roh agar bisa memberi hayat kepada manusia. Kemudian Ia berkata bahwa perkataan-perkataan yang Dia katakan adalah roh dan hayat. Ini menunjukkan bahwa perkataan-perkataannya adalah perwujudan roh hayat. Kini, di dalam kebangkitan, Dia adalah roh pemberi hayat, dan roh itu diwujudkan di dalam perkataannya. Begitu kita menggunakan roh kita untuk menerima perkataannya, kita mendapatkan roh hayat itu. Firman ada di luar kita. Sewaktu saya menerima firman ke dalam saya, ia segera menjadi roh. Ketika saya mengutarakan firman, maka sekali lagi roh menjadi firman.
Ketika Anda menerima firman ke dalam Anda, firman sekali lagi menjadi roh. Dan ketika Anda mengutarakan firman itu, maka ia kembali menjadi roh. Pada saat kita memberitakan Injil, sesungguhnya kita memberitakan firman. Ketika orang percaya kepada Injil, berarti ia percaya kepada firman. Kelihatannya memang aneh sekali. Ketika orang menerima firman, firman benar-benar menjadi roh di dalam mereka. Misalnya, bila Anda datang kepada Tuhan melalui Yohanes pasal 3 ayat 16, Anda mungkin berdoa, "Tuhan, syukur kepadamu, karena Engkau begitu baik kepadaku. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu kepadaku." Apa yang terjadi di dalam Anda ketika Anda percaya Apa yang terjadi di dalam Anda ketika Anda percaya kepada perkataan ini? Ketika Anda percaya kepada perkataan ini, maka ada sesuatu di dalam Anda yang dihidupkan dan menjadi hidup. Maksud saya, bukan Anda menerima pengetahuan di dalam pikiran Anda, melainkan sesuatu yang menjadi sangat hidup di dalam hati Anda, di dalam roh Anda. Anda percaya kepada firman, tetapi Anda menerima roh. Firman yang di luar Anda, firman yang di luar Anda menjadi roh yang di dalam Anda. Tadinya firman ada di luar, namun telah menjadi roh yang di dalam. Ketika Anda mendengarkan firman dan menerimanya, Anda juga menerima roh. Ini sangat ajaib dan menakjubkan. Tuhan adalah roh dan firman. Kristus yang telah bangkit adalah roh. Roh itu adalah firman. Firman itulah roh. Dan roh itulah Tuhan yang telah bangkit untuk kita nikmati. Kini kita tahu apakah Dia dan di mana Dia. Jadi, saat kita menjamah firman dalam roh, sesungguhnya kita menjamah Tuhan sendiri sebagai suplai hayat yang berlimpah. Kini, dari hari ke hari, kita menikmati Kristus yang ajaib, yang telah bangkit ini sebagai makanan, hayat, dan suplai hayat kita. Dia adalah roh yang memberi hayat, dan Dia adalah firman hayat. Dalam ayat 68, Simon Petrus mengucapkan sesuatu yang sangat menarik. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup atau hayat yang kekal." Pasal ini ditutup dengan firman hayat, yakni satu-satunya jalan untuk menerima Tuhan. Masalah hari ini sudah dicakup dalam firman. Jika Anda menerima firman, Anda pasti mendapatkan roh di dalam. Jika Anda mendapatkan roh di dalam, Anda pasti mempunyai Kristus sebagai suplai hayat di dalam. Kita telah nampak 6 langkah di mana Kristus telah mengalami proses agar kita terima. Inkarnasi, penyalipan, kebangkitan, kenaikan, menjadi roh pemberi hayat, dan terwujud di dalam firman hayat. Tuhan telah berinkarnasi, tersalib, bangkit, naik ke surga, bertransfigurasi dari daging menjadi roh, serta terwujud ke dalam firman. Firman itu mewujudkan roh Tuhan. Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda tidak tahu bagaimana menjamah Tuhan, karena Tuhan telah terwujud di dalam firman. Dia itulah roh dan firman. Jika Anda menerima firman, Anda tentu beroleh roh sebagai kenikmatan Anda terhadap Kristus. Sekarang, kita dapat memahami perbedaan antara konsepsi manusia dengan pemikiran ilahi. Konsepsi manusia yang agamawi ialah seperti yang ditanyakan oleh seorang Yahudi dalam ayat 28. "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Dari seluruh Alkitab, hanya dalam pasal ini saja orang Yahudi yang agamawi mengajukan pertanyaan semacam ini. Ajaran agama selalu mendorong atau menganjuri kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Konsepsi manusia adalah melakukan sesuatu. Konsepsi Allah ialah percaya.
Pekerjaan yang Allah kehendaki dan tentukan untuk kita lakukan ialah percaya ke dalam putranya. Menurut bahasa Yunani, kata percaya kepada dalam ayat 29 haruslah diterjemahkan percaya ke dalam. Tuhan Yesus bukan menyuruh kita percaya kepadanya, melainkan percaya ke dalamnya. Yohanes pasal 6 membentangkan dua cara percaya kepadanya dan percaya ke dalamnya. Setelah Tuhan menjawab pertanyaan mereka, orang-orang Yahudi lalu membantah dalam ayat 30. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Mereka memakai kalimat percaya kepadamu. Namun ini bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh mereka percaya ke dalam Dia. Kata depan di sini sama dengan yang dipakai dalam Roma pasal 6 ayat 3, dibaptiskan dalam Kristus. Sebagaimana telah kita lihat, percaya kepadanya berarti percaya bahwa Dia itu sungguh dan segala sesuatu mengenai Dia adalah benar. Namun, percaya ke dalam Dia berarti menerimanya dan bersatu, berbaur dengan Dia. Ketika Anda percaya ke dalamnya, terjadi persatuan dan kesatuan antara Anda dengan Kristus. Dengan kata lain, Anda telah masuk ke dalamnya dan telah menerimanya ke dalam Anda. Menurut pemikiran ilahi, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali percaya ke dalam Kristus dan menerima Dia ke dalam kita hari demi hari. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes pasal 6 ayat 56. Bagi kita, bekerja bagi Allah ialah makan Kristus, menerima Dia dan hidup oleh Dia. Kita harus mengoreksi pikiran kita tentang bekerja bagi Allah. Kita harus makan Kristus tiap hari agar kita hidup oleh Kristus. Dalam pasal ini, Tuhan berulang-ulang menegaskan, siapa yang makan Dia akan hidup oleh Dia. Yohanes pasal 6 ayat 51, 57, dan 58. Persoalan hari ini bukanlah bekerja, tetapi penempuhan hidup. Anda menempuh hidup macam apa? Apakah Anda puas dengan penempuhan hidup Anda? Jika Anda tidak makan dan minum Kristus, Anda pasti tidak memiliki hayat. Jika Anda tidak memiliki hayat, bagaimana mungkin Anda hidup? Ayat 53 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Konsepsi ilahi bukan bekerja bagi Allah, melainkan menerima Kristus sebagai makanan dan minuman kita. Melalui makan dan minum Kristus, kita akan dipenuhi Kristus. Kemudian, barulah kita dapat hidup bagi Allah dengan tepat. Kalimat yang sangat tegas dan sangat aneh dalam seluruh Alkitab adalah ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tuhan, Allah Maha Kuasa dan pencipta alam semesta, menyuruh kita untuk makan Dia. Manusia mustahil pernah mempunyai konsepsi yang demikian. Jika perkataan ini bukan dikatakan oleh Tuhan sendiri, maka saya yakin tak seorang pun mempunyai keberanian untuk mengatakan bahwa kita harus makan Tuhan. Tentu kita hanya mengatakan bahwa kita harus menyembah dan taat kepada Tuhan, bersandar dan menuruti Tuhan, berdoa dan bekerja bagi Tuhan. Kita dapat menggunakan kata kerja lain untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Namun, kita akan takut memikirkan bahwa kita harus makan Dia. Kita semua harus makan 3 kali sehari supaya bisa hidup. Dengan kata lain, kita hidup karena makan. Demikian pula,
Kita harus makan Tuhan supaya kita bisa hidup oleh Tuhan. Yang paling penting dalam seluruh Yohanes pasal 6 ialah Tuhan adalah makanan kita, roti hayat kita. Makan Dia bukan perkara satu kali untuk selamanya, melainkan pengalaman terhadap Tuhan dari hari ke hari, bahkan dari saat ke saat. Baik di timur maupun di barat, orang selalu makan agar mereka dapat hidup. Karena itu, kita semua harus mengontak Tuhan dan makan Dia. Kita bukan sekedar orang yang lemah, tetapi juga orang yang lapar, yang memerlukan Tuhan sebagai suplai hayat kita. Tuhan dapat dimakan karena Dia adalah makanan hayat. Ia dapat dimakan sama seperti sepotong roti. Kita harus menggunakan roh kita untuk makan Dia sebagai firman dan sebagai roh. Kemudian kita menerima Dia ke dalam kita, mencerna Dia, mengalami Dia, serta menerapkan Dia senantiasa. Inilah semuanya, tidak ada yang lain lagi. Kita harus melupakan perbuatan dan pekerjaan kita sambil belajar makan Kristus dan hidup berdasarkan apa yang telah kita makan. Inilah jalan hayat ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Banyak orang malam hari makannya roti. Bahkan ada orang snacknya itu mie instan. Oh iya. Snacknya itu mungkin singkong. Nah, kita diam-diam nanti sore-sore kan goreng singkong paling enak tuh ya. Ingat, makan singkong tuh makan nasi lagi loh ya. Ya, malam-malam tidur mie instan. Itu hati-hati, itu sama dengan makan nasi. Akhirnya kita bisa makan satu hari bisa 5 porsi itu. 3 kali makan, tambah singkong, tambah mie instan. Dan akhirnya pastilah gula akan mengintip ya. Anda diam-diam menjadi perut gendut, mulai buncit, dan akhirnya pre-diabetes dan lama-lama kena diabetes. Hati-hati. Jadi sekarang ngerti bahwa ubi adalah nasi, bahwa kentang adalah nasi, bahwa roti pun adalah nasi.